Mari kita mulai saja. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Sebelum lebih lanjut, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Kemarin untuk ulangan kemarin masih ada beberapa siswa yang belum mengerjakan. Enggak, baca sih. Bagi yang belum membuat ulangan, silahkan nanti habis pembelajaran WA ke saya. Kemudian ini nilainya banyak yang bagus, di atas 70 banyak, di bawah 70 juga banyak. Nah, sulit enggak soalnya? Enggak kan? Kemarin ada yang mengalami kesulitan juga saya bimbing. Jadi jangan dipendam sendiri. Jika ada masalah, ada kendala dalam pembelajaran itu bilang ke guru mapel atau wali kelas. Misalnya kalian gabung sama temennya, bilang, Pak, saya atas nama ini bergabung dengan temannya ini karena saya HP-nya rusak atau paketannya rusak. Itu enggak apa-apa, daripada kalian nggak bilang sama sekali. Nah, kalau nggak bilang, gurunya tidak tahu, makanya harus bilang ke guru yang bersangkutan supaya tetap dianggap masuk. Kalau nggak bilang tetap nggak dianggap masuk. Yang dianggap masuk itu temanmu yang kamu tumpangi. Kemudian langsung saja tanpa panjang lebar. Kali ini kita belajar mengenai pola hidup sehat. Silahkan ambil buku dan peralatan tulis, bisa dicatat. Sudah? Kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan. Di sini ada yang tahu pola hidup sehat itu apa?
Ada yang tahu pola hidup sehat itu apa? Pola hidup sehat meliputi apa aja? Contohnya apa gitu? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, pengertian pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat menurut ahli. Nah, ahlinya ini bernama Kotler. Pola hidup sehat yaitu gambaran dari aktivitas atau kegiatan yang didukung oleh minat, keinginan, dan bagaimana pikiran menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Tentunya terhadap hal-hal baik. Dari pengertian di atas, dapat diartikan pola hidup sehat adalah jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh fisik yang sehat secara jasmani maupun rohani. Ada patah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Nah, itu termasuk tujuan dari pola hidup sehat. Kemudian tujuan pola hidup sehat, menjaga tubuh agar tetap sehat. Nah, agar tetap sehat, tidak mudah terserang penyakit. Nah, di saat seperti ini lagi musim puncaknya musim kemarau, anginnya masih kering, suasananya panas, kalau malam dingin. Usahakan jangan banyak minum es, terutama kalau saat siang hari. Jadi kalau kamu saat siang hari minum es, ibarat mesin motormu saat panas, kamu siram air, jadinya kemebul, ces gitu. Sama seperti tubuh kalian. Mesin motor itu dianggap mesin dalam tubuhmu seperti lambung dan usus dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian minum es, mesti kebanyakan langsung mengalami radang atau batuk atau pilek. Soalnya suhu tubuh kita masih termasuk panas. Nah, dianjurkan banyak minum air. Kemudian yang nomor 3, meningkatkan kualitas mood atau perasaan. Nah, pola hidup sehat juga berguna untuk meningkatkan kualitas mood atau perasaan, seperti tidur dengan waktu yang cukup. Nanti kalau tidur dengan waktu yang cukup, mesti saat bangun badan kita terasa segar kembali. Beda kalau misalnya malamnya begadang main game sampai larut malam, kemudian pagi harus bangun sekolah, mesti rasanya pertama lesu, kemudian kurang berkonsentrasi, mengantuk, kurang bersemangat. Nah, itu kebiasaan ngegame pada saat malam hari harus dihilangkan atau dikurangi. Paham? Kemudian nomor 4, menjaga berat badan tubuh.
Nah, ini biasanya yang diet-diet seperti cewek-cewek ini. Nah, untuk menjaga berat badan tubuh, ya benar diet, cuman kebanyakan diet dalam mengartikan soal diet ini salah. Kebanyakan tidak makan nasi, kemudian bahkan ada yang tidak makan sama sekali. Nah, itu menurut ahli salah. Dalam melaksanakan diet tetap makan nasi, soalnya nasi mengandung karbohidrat. Karbohidrat menghasilkan tenaga. Tetap makan nasi, tapi ada porsinya. Nah, kemudian diimbangi dengan vitamin dan protein dari sayuran dan lauk pauk. Misalnya nasinya 1 centong atau setengah centong, tidak apa-apa. Kemudian sayurnya yang agak banyak atau mengimbangi. Jangan sampai tidak makan sama sekali. Sebenarnya boleh makan diet tanpa makan nasi, tapi harus dengan pengganti nasi yang menghasilkan karbohidrat. Nah, apa yang menghasilkan karbohidrat? Biasanya seperti umbi-umbian, kentang, seperti itu. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat. Nih, nomor 1, pola perilaku. Pola perilaku atau behavioral patterns akan selalu berbeda dalam situasi dan lingkungan sosial yang berbeda dan senantiasa berubah. Tidak ada menetapkan atau fix. Gaya hidup individu yang dicirikan pada pola perilaku individu akan memberikan dampak pada kesehatan individu dan selanjutnya pada kesehatan orang lain. Dalam kesehatan gaya hidup seseorang dapat diubah dengan cara memberdayakan individu agar tetap agar merubah gaya hidupnya. Tetapi merubahnya bukan pada individu saja, tetapi juga merubah lingkungan sosial dan kondisi kehidupan yang mempengaruhi pola perilakunya. Nah, ini pola perilaku ini lebih ke condong ke pergaulan. Nah, misalnya si A berteman dengan si B, si A ini kebanyakan makan mie, setiap harinya makan mie. Nah, si B ini secara tidak langsung dia terangsang untuk otaknya terangsang untuk mengikuti pola perilaku si A. Nah, kebalikannya, kalau si A berteman dengan si B, si A rajin berolahraga atau mempunyai hobi olahraga, mesti temannya si B ini bisa terpengaruh juga. Misalnya si A suka sepak bola atau futsal, si B biasanya bisa mengikuti pola perilaku si A. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih teman agar tidak salah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya nomor 2, perubahan gaya hidup
Nah, perubahan gaya hidup ada 3. Yang pertama, kebiasaan merokok, kurang gerak fisik, dan pola makan tidak seimbang. Nah, ini yang pertama, kebiasaan merokok. Jangan pernah coba-coba merokok, terutama untuk yang cowok. Ya, merokok bisa merusak organ-organ, sangat berbahaya. Jika teman kalian ada yang merokok, jangan ikut-ikutan. Terus biasanya nek model masih SMP seperti kalian ini, rasa ingin tahunya sangat besar. Jadi jangan coba-coba. Beneran. Nanti bisa menyesal di kemudian hari. Menyesalnya enggak sekarang, tapi nanti. Nah, biasanya kalau cowok lagi kumpul gitu, wah, nah raudut ora lanang, kuwi teorine sopo? Enggak seperti itu. Enggak ngerokok ya tetap lanang. Yang penting jaga diri masing-masing, jangan sampai terpengaruh dengan temannya. Yang temannya sudah merokok dibilangi jangan merokok. Syukur-syukur kalian bisa membawa teman kalian yang seperti itu ke arah lebih baik. Kemudian B, kurang gerak fisik. Nah, kurang gerak fisik ini seperti tadi, yang temannya suka sepak bola berteman dengan suka olahraga, kemungkinan dia bisa termotivasi untuk berolahraga juga. Nah, bagi yang misalnya nggak ada temannya berolahraga di rumah bisa saja, bisa semua. Nah, kalau ini kan kurang gerak fisik. Misal kalian membantu orang tua kalian, macul, nyapu, ngepel, Belian, Pak. ya berjalan, enggak apa-apa. Itu sudah termasuk gerak fisik. Nek ono negur ngegim, iso-iso kowe kurimen. Obesitas. Ya, obesitas itu mangan turu ngegim. Yang kerugiannya itu pertama obesitas juga bisa, yang kedua malas, yang ketiga matanya jadi rusak, yang keempat otaknya juga bisa rusak karena kurang terlatih untuk mencoba hal lain. Soalnya dia fokusnya ke game terus, jadinya game itu istilahnya bisa merusak jaringan-jaringan otak dan saraf. Yang selanjutnya nomor 3, pola makan tidak seimbang. Nah, ini bagi yang suka makan mie instan atau makannya tidak teratur. Mulai sekarang yang suka makan mie instan dikurangi, jangan sampai sering makan seperti itu. Terus yang makannya tidak teratur, mulai sekarang makannya diteraturkan, jangan sampai kena mah itu sakit. Kalau sudah kena mah, telat makan sedikit, rasanya sampai mana-mana. Kemudian usahakan kalau belum mempunyai makanan 4 sehat 5 sempurna tidak apa-apa, yang penting
asupan karbohidrat dan proteinnya tercukupi. Ya, selanjutnya tips pola hidup sehat yang ada 3. Yang pertama, menciptakan keluarga kecil yang sehat. Yang kedua, menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Ketiga, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Nah, yang pertama ini menciptakan keluarga kecil yang sehat. Nah, ini di banyak contohnya di masa sekarang biasanya ada keluarga yang suka bersepeda, itu sudah termasuk menciptakan keluarga kecil yang sehat. Kemudian yang contoh yang lainnya, misalnya Bapak Ibu setiap jam 9 menyuruh kamu tidur, itu juga termasuk menciptakan keluarga kecil yang sehat. Mengingatkan kalau kalian belum makan juga termasuk menciptakan keluarga kecil yang sehat supaya tidak terserang penyakit. Kemudian menciptakan lingkungan hidup yang sehat ada 8. Yang pertama, ini langsung baca yang di lingkungan hidup. Berikut ini adalah tips dan cara menciptakan kebersihan lingkungan. Nah, lingkungan hidup sehat adalah lingkungan yang bersih. Karena itu, Anda harus rutin menjaga kebersihan rumah, membuang sampah dapur, menyapu, mengepel secara rutin agar meminimalisir jumlah kuman merugikan yang bisa merusak kesehatan. Nah, ini di masa pandemi sekarang masih terjadi peningkatan kasus. Kemudian untuk menjaga kebersihan rumahnya, saya kasih tips, membuatlah disinfektan. Nah, disinfektan ini macam-macam, banyak. Ngepelnya bisa pakai Baiklin, itu termasuk disinfektan, Baiklin. Baiklin dikasih sedikit aja ke lantai, nanti dibuat ngepel, jadi nanti kuman-kumannya langsung mati. Atau pakai obat pel lainnya juga sama. Nah, ini untuk tugas menyapu, mengepel, membuang sampah dapur tidak hanya yang cewek saja, tapi cowok. Jadi sebagai anak yang baik, kalian harus membantu meringankan beban orang tua kalian. Jadi misalnya orang tua kalian sudah bekerja, tapi rumahnya masih berantakan, mulai sekarang kalian membantu dan meringankan orang tua, ngepel, nyapu, membuang sampah tanpa disuruh. Nanti kalau udah melakukan itu pasti orang tua kalian seneng. Nah, tidak hanya di dalam rumah, lingkungan sekitar pun harus mendapat perhatian. Kemudian halaman atau taman rumah Anda dari kotoran atau sisa-sisa daun. Lakukan kerja bakti minimal seminggu sekali untuk membersihkan lingkungan rumah, seperti menyapu halaman, membersihkan dan melancarkan air got di dekat rumah kalian. Nah, ini tadi yang nomor 2 ini membuang, ini adalah di dalam rumah, menyapu, mengepel lantai. Kemudian yang selanjutnya ini nomor 3 ini berada di luar rumah, seperti menyapu halaman, membersihkan kotoran-kotoran atau sisa daun, dan melancarkan air got. Nah, air got ini jangan sampai mampet, nanti bisa menimbulkan jentik-jentik nyamuk. Terus lingkungan hidup sehat identik dengan penghijauan di sekitar rumah. Beri tanaman yang cukup,
di halaman rumah Anda. Nah, ini saya rasa semua pasti punya pohon di depan rumahnya. Entah pohon mangga atau kelengkeng atau rambutan. Kalau nggak di depan rumah ya berarti di samping. Kalau nggak di samping berarti di belakang rumah. Kemudian selanjutnya, atur rumah agar memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Udara yang baik dan pasokan cahaya matahari yang cukup di dalam rumah akan sangat mempengaruhi kesehatan Anda. Nah, misalnya kamare yang buat tidur kamu kurang pencahayaan yang baik, mulai sekarang minta ibu apa bapaknya buatkan sirkulasi cahaya dan udara melalui ventilasi. Tapi kalau udah ada misalnya sudah ada ventilasi dan untuk pencahayaan yang baik, namun samping rumahnya terdapat rumah-rumah, jadinya cahayanya kurang, itu enggak apa-apa. Yang penting mesti kayak ruang tamu itu biasanya kan enggak ketutupan rumah orang, bisa mendapatkan sinar matahari agar mendapatkan pencahayaan yang baik. Kemudian ventilasinya jangan ditutup-tutup. Nah, misalnya ditutup ya saat siang, pagi gini dibuka biar udaranya ganti, tidak pengap. Kalau malam misalnya untuk ditutup tidak apa-apa. Kemudian lingkungan hidup sehat juga tergantung pada air bersih. Pastikan bahwa rumah Anda mendapatkan fasilitas air pam atau air bersih. Anda juga bisa membuat sumur pribadi di rumah Anda sebagai cadangan air bersih. Nah, di sekitar kita mayoritas umumnya sudah tercukupi untuk air bersihnya. Ada yang punya sumur sendiri, ada yang mengandalkan sumur dari kampungnya, ada yang membuat PAM atau PDAM. Itu enggak apa-apa. Kalau saran saya air PAM jangan dibuat konsumsi, hanya untuk mandi dan cuci-cuci saja. Untuk air PAM itu zaman sekarang terkadang baunya tidak enak. Beda kalau air sumur di lingkungan kita masih aman. Kemudian selanjutnya pastikan di depan rumah Anda tersedia tempat sampah untuk menampung sampah yang ada di dalam rumah. Gunakan plastik untuk membungkus sampah Anda agar sampah tidak kocar-kacir dan mengotori area rumah. Nah, sediakan tempat sampah di depan rumah. Kemudian sampah-sampah yang ada di dalam rumah dimasukkan ke dalam plastik supaya tidak kocar-kacir. Kemudian untuk sampah daun sebaiknya jangan dibakar seperti yang biasa dilakukan kebanyakan orang. Galilah lubang di tanah halaman Anda, lalu pendam sampah-sampah daun tersebut. Selain bisa membersihkan, tanah di halaman Anda juga semakin subur dan bermanfaat bagi tanaman-tanaman yang ada. Nah, daun ini kalau dikubur bisa membuat tanah menjadi subur karena bisa diurai oleh mikroba-mikroba kecil. Kalau sampah dikubur pun tidak bisa terurai kembali
malah mencemari tanah, lingkungan. Nah, biasanya zaman sekarang banyak itu yang jasa pengambilan sampah itu biasanya per bulan bayar berapa, 2.000 apa berapa itu. Nah, untuk sampah plastiknya bisa yang tidak bisa terurai bisa dimasukkan ke plastik dan biar diangkut sama yang diambil, yang tukang mengambil itu tadi. Kemudian selanjutnya menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Yang pertama, berolahraga secara rutin. Nah, tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Begitu sebuah pepatah memang terbukti, jika tubuh sehat maka kemampuan pikiran dapat maksimal. Kemampuan pikiran maksimal maka mencerminkan tingkat kesehatan jiwa atau pikiran. Nah, jika misalnya kita sedang tidak enak badan, otomatis kita kalau mau beraktivitas juga aras-arasan. Misal kalau kita sakit juga mau berpikir juga susah. Nah, ini maksud dari tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan sehat. Makanan sering menjadi sumber penyakit. Penyakit yang kita derita adalah akibat dari makanan yang kita konsumsi. Hal paling utama yang harus sadari adalah hampir seluruh jenis penyakit berawal dari perut. Jika salah satu konsumsi makanan, maka akibatnya dapat menimbulkan penyakit. Nah, ini seperti tadi mie, kebanyakan makan mie juga berbahaya, bisa menjadi sumber penyakit. Kemudian kalau minuman seperti kayak minuman berenergi seperti Kuku Bima, Hemaviton itu jika dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan penyakit juga. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, istirahat dibutuhkan oleh tubuh untuk memberikan kesempatan organ-organ tubuh dalam melakukan regenerasi dengan mengembalikan kesegaran di setiap organnya. Dengan istirahat yang cukup maka beban kerja anggota tubuh dapat berkurang. Maka organ tubuh akan terhindar dari kelelahan dan rasa capek. Nah, tadi seperti tadi, kalau nge-game jangan sampai larut malam. Biar dapat memberikan kesempatan organ-organ tubuh melakukan regenerasi dengan mengembalikan kesegaran di setiap organnya. Nah, ini biasanya penyakit yang ditimbulkan yang sering begadang itu banyaknya menyerang pada organ hati. Jadi hati-hati yang sering begadang, mulai sekarang jangan begadang. Nah, memelihara kebersihan diri, kebersihan badan dijaga dengan cara mandi, gosok gigi, keramas, cuci tangan, dan memotong kuku. Kebersihan pakaian juga dijaga dengan dicuci dan setrika. Pakaian yang kotor harus dibersihkan, kemudian dijemur di tempat yang tidak banyak debu. Dan setelah kering, seharusnya disetrika untuk mematikan bibit-bibit penyakit. Nah, di sini ada yang belum mandi.
Delok ini. Di sini ada yang belum mandi. Awas. Oh, delok iki ana Nisa ana Siti ana Dato ora. Jangan ora ana. Ada yang belum mandi? Nono ini. Halo? Mbak. Sudah? Ada yang belum gosok gigi? Ibna. Gosok gigi biasanya dilakukan berapa kali sehari? 2. 2. Saat kapan dan kapan? 3. Siang. Pagi hari dan malam. Sore hari. Awan Ya. jepret. 3 kali. Gosok gigi yang baik itu setelah sarapan pagi hari dan setelah makan malam atau sebelum tidur. Kalau ada yang buat gosok gigi 3 kali tidak apa-apa, itu lebih baik. Nah, ini masalah gigi ini, jika kalian ada yang mempunyai cita-cita untuk menjadi TNI atau Polri, harus mulai dari sekarang memelihara kebersihan diri. Jangan sampai punya penyakit kulit, ada kurap, kemudian rajin menggosok gigi supaya giginya bersih, tidak berubah. Sebab kalau nanti pengen jadi tadi TNI Polri, nanti kebersihan dirinya dicek. Nah, kalau kotor, ada yang berlubang, tidak bisa lolos. Kemudian yang terakhir, rekreasi. Rekreasi adalah penyegaran kembali badan dan pikiran. Sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan. Misalnya, piknik. Kegiatan yang merupakan rekreasi diantaranya wisata ke pantai, gunung, ataupun taman. Pemandangan yang menyegarkan dapat mengembalikan energi yang hilang. Nah, ini piknik atau rekreasi juga menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Nah, tapi kalau piknik setiap hari yang enggak sehat nanti kantongnya atau uangnya. Jadi bisa melakukan rekreasi pada saat-saat tertentu saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada? Enggak ada, Pak. Ya. Oke. Oh ya, mengingatkan kembali yang orang tuanya hari ini suruh datang ke sekolah diberitahu untuk datang, ya. Ya, Pak. Ya, oke. Jangan keluar dulu. Ini tadi ada yang keluar, ini siapa? Jangan keluar dulu, nanti tidak terekam pada absen saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita dapat bertemu di jadwal selanjutnya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Amin. Stay safe. Pakai masker kalau keluar. Cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan boleh keluar. Boleh keluar. Ya.